Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 3 kelas C18 Program Pendidikan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Tujuan dari pembuatan video presentasi kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Bu Vina Triwahyuni MPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Sebelum kita memulai presentasi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada Mbak Irzaul Rafiqah, Mbak Mawaddatuz Zakiyah, kemudian saya sendiri Fauzal Maulana, Mbak Masruhatun Nikmah, dan Mas Mohbanal Majda. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi evaluasi kurikulum. Jadi, tolong disimak sampai selesai ya videonya. Baik, langsung saja ke presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu evaluasi dan kurikulum. Evaluasi yaitu penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Sementara kurikulum yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa evaluasi kurikulum merupakan proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Jadi evaluasi kurikulum merupakan penilaian terhadap kurikulum yang sedang berjalan yang menggunakan prosedur ilmiah yang nantinya digunakan untuk membuat keputusan terhadap kurikulum tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan evaluasi dan kurikulum. Ada hubungan apa sih di antara mereka berdua? Ternyata ada hubungan sebab akibat. Maksudnya, perubahan dalam kurikulum akan berpengaruh pada evaluasi kurikulum. Sebaliknya, perubahan evaluasi akan memberi warna pada pelaksanaan kurikulum. Jadi, jika ada kurikulum dengan corak dan karakteristik tersendiri, pasti evaluasi kurikulumnya akan sesuai dengan corak dan karakteristik tersebut. Kemudian, hubungan antara evaluasi dengan kurikulum itu bersifat organis. Maksudnya, antara kurikulum dan evaluasi itu saling mengikat satu sama lain dan menjadi satu kesatuan. Kemudian prosesnya berlangsung secara evolusioner. Maksudnya apabila ada pandangan-pandangan lama yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman, maka akan diganti dengan pandangan-pandangan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi prosesnya itu mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, evaluasi kurikulum memiliki peran yang sangat penting di dalam yang pertama yaitu penentuan kebijaksanaan pendidikan. Karena hasil-hasil dari evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum di dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Selain itu juga berperan penting dalam atau pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Karena hasil-hasil dari evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, maupun pelaksana pendidikan lainnya untuk memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, memilih cara penilaian, serta memilih fasilitas pendidikan lainnya. Nah, pada buku karya Sukmadinata disebutkan bahwa evaluasi kurikulum itu sulit untuk dirumuskan secara tegas. Kenapa sulit dirumuskan secara tegas? Karena ini
terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu evaluasi kurikulum berkenaan dengan fenomena-fenomena yang terus berubah. Kemudian objek evaluasi kurikulum adalah sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan konsep kurikulum yang digunakan. Kemudian evaluasi kurikulum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya juga berubah. Jadi dari ketiga faktor tersebut, intinya adalah terjadinya suatu perubahan. Seperti pada masa sekarang ini ya, terjadi pandemi COVID-19. Jadi sistem pendidikan di sekolah juga pastinya berubah. Sehingga evaluasi kurikulum juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Nah, pada buku karya Sukmadinata juga disebutkan bahwa evaluasi kurikulum memiliki 3 tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu tingkat sangat informal. Maksudnya, evaluasi kurikulum di sini hanya sebatas perkiraan, dugaan, atau pendapat tentang perubahan-perubahan yang telah dicapai oleh program sekolah saja. Kemudian tingkat yang kedua yaitu tingkat lebih formal. Maksudnya evaluasi kurikulum meliputi pengumpulan dan pencatatan data. Jadi tidak hanya berbentuk perkiraan atau dugaan saja, tetapi sudah terdapat data-data yang mendukung perkiraan atau dugaan tersebut. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu tingkat sangat formal. Pada tingkat ini evaluasi kurikulum berbentuk pengukuran dari berbagai bentuk kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Jadi pada tingkat ini itu juga mencakup pengukuran kemajuan yang telah dicapai oleh kurikulum tersebut. Jadi tidak hanya perkiraan dan juga pengumpulan data saja, tetapi juga diukur seberapa besar kemajuan yang telah dicapai. Selanjutnya, berdasarkan komponen-komponen yang dievaluasi, kita dapat membedakan evaluasi kurikulum menjadi 2. Yang pertama, evaluasi kurikulum secara luas, yaitu mengevaluasi seluruh komponen dan kegiatan pendidikan. Jadi, komponen-komponen dan kegiatan pendidikan yang ada dalam kurikulum semuanya harus dievaluasi, sehingga membutuhkan tenaga dari berbagai ahli di bidangnya masing-masing. Yang kedua, evaluasi kurikulum secara sempit, yaitu hanya mengevaluasi komponen-komponen tertentu saja. Misalnya, hanya ditekankan pada hasil-hasil yang dicapai oleh grade. Nah, biasanya evaluasi ini dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran ya, seperti guru matematika. Nah, jadi luas atau sempitnya suatu program evaluasi sebenarnya ditentukan oleh tujuannya, apakah untuk mengevaluasi seluruh komponen kurikulum atau hanya sebagian saja. Nah, untuk melakukan evaluasi kurikulum itu harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Doll pada buku karya Sukmadinata terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu memiliki nilai dan penilaian. Jadi di dalam evaluasi kurikulum itu harus ada nilai sehingga dapat memberikan penilaian yang baik. Kemudian punya tujuan atau sasaran yang jelas. Evaluasi kurikulum harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Untuk apa evaluasi dilakukan, komponen-komponen apa yang akan dievaluasi. Nah, kemudian bersifat menyeluruh dan terus-menerus. Jadi tidak boleh setengah-setengah dan harus tetap istiqomah. Nah, syarat yang terakhir yaitu berfungsi diagnostik dan terintegrasi. Artinya dapat mendiagnosa atau mencari sumber-sumber permasalahan yang terjadi pada kurikulum. Kemudian juga terintegrasi, artinya saling berhubungan satu sama lain. Pada buku karya Sukmadinata juga dijelaskan bahwa evaluasi kurikulum ini berfokus pada 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi kuantitas, yaitu tentang banyaknya program yang akan dievaluasi. Kemudian dimensi kualitas, yaitu tentang tujuan apa yang ditekankan dalam evaluasi ini dan bagaimana pencapaian tujuan tersebut
terjamin kualitasnya. Nah, sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai konsep evaluasi kurikulum. Langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke konsep evaluasi kurikulum, kita akan membahas lebih dulu konsep kurikulum itu seperti apa. Nah, dari teori-teori kurikulum yang sudah ada, konsep kurikulum ini diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu yang menekankan pada isi kurikulum, kemudian yang menekankan pada situasi, dan yang menekankan pada organisasi. Yang pertama, penekanan pada isi kurikulum. Isi kurikulum ini perlu dilakukan penyempurnaan atau pembaruan disebabkan karena beberapa hal. Misalnya saja, karena didorong oleh tuntutan untuk menguatkan kembali nilai-nilai moral dan budaya dari masyarakat. Nah, ini kan seperti halnya pada konsep kurikulum 2013 saat ini ya, di mana nilai-nilai moral dan budaya dari masyarakat itu dikuatkan dalam isi kurikulum 2013 itu. Kemudian penyebab lainnya, misalnya karena perubahan dasar filosofis tentang struktur pengetahuan. Jadi, karena struktur pengetahuannya itu mengalami perubahan, mengalami perkembangan, maka isi kurikulumnya ini juga harus menyesuaikan, harus dilakukan pembaruan. Kemudian mungkin saja karena adanya dorongan agar kurikulum ini harus lebih berorientasi pada pekerjaan. Selanjutnya yaitu penekanan pada situasi. Tipe kurikulum ini lebih menekankan pada masalah di mana bersifat khusus, sangat memperhatikan dan disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi, kurikulum yang menekankan pada situasi ini akan menghasilkan kurikulum berdasarkan situasi lingkungan peserta didik. Nah, tujuan dari kurikulum yang menekankan pada situasi ini adalah adanya kesesuaian antara kurikulum dengan situasi lingkungan peserta didik. Nah, karena kurikulum itu disesuaikan dengan situasi lingkungan peserta didik, maka tingkat pengetahuan antara siswa di lingkungan satu dengan yang lain itu tidak bisa disamaratakan. Jadinya relatif disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Selanjutnya yaitu penekanan pada organisasi. Tipe kurikulum ini sangat menekankan pada proses belajar mengajar. Jadi yang menjadi fokus pada kurikulum yang menekankan pada organisasi itu adalah peserta didik itu sendiri, bagaimana proses belajar mengajar di sekolahnya itu. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi kurikulum. Konsep evaluasi kurikulum ini dibagi menjadi ada beberapa macam konsep. Yang pertama yaitu measurement. Dalam konsep ini, evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Pengukuran, apanya yang diukur? Dari segi apa yang diukur? Nah, dalam measurement ini yang diutamakan adalah pengukuran dari segi kognitif siswa atau dari segi pengetahuan siswa. Fokus pada konsep measurement ini adalah pengukuran perilaku siswa atau hasil belajar siswa, di mana dari pengukuran ini nanti akan terlihat perbedaan individu satu dengan individu yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Selanjutnya yaitu congruence. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai. Jadi, pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perubahan dari hasil pendidikan, perubahan hasil dari pendidikan tersebut. Konsep ini dilakukan dengan cara pemeriksaan atau dengan cara perbandingan, membandingkan
apakah antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai ini sudah sesuai, ataukah tujuan pendidikan ini ada yang belum tercapai. Nah, ini nanti dari pemeriksaan ini nanti akan terlihat sejauh mana perubahan hasil dari pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu illumination. Pada konsep ini, evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program. Jadi yang menjadi fokus dari konsep ini adalah pelaksanaan programnya. Bagaimana nanti pelaksanaan program ini nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Jadi ini nanti akan dianalisis faktor-faktor lingkungan apa saja yang akan mempengaruhi pelaksanaan program. Selain itu, dianalisis juga kelebihan dan kelemahan program, serta dianalisis juga pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Yang terakhir yaitu educational system evaluation, yaitu evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria. Jadi yang menjadi fokus konsep di sini adalah kita melakukan perbandingan bagaimana performa setiap dimensi program yang kita rancang dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yang akan berakhir dengan suatu deskripsi atau judgment. Jadi hasil akhir dari konsep ini adalah adanya deskripsi atau judgment, di mana deskripsi dan judgment ini nanti akan digunakan untuk penyempurnaan program yang sebelumnya ini. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Irza Rofiqoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi terkait tentang implementasi dan evaluasi kurikulum. Jadi di awal-awal tadi sudah dijelaskan bahwa perbedaan penekanan dalam kurikulum mengakibatkan perbedaan dalam pola rancangan, dalam pengembangan, serta dalam diseminasinya. Konsep kurikulum yang menekankan isi memberikan perhatian besar pada analisis pengetahuan baru yang telah ada. Konsep situasi menuntut penelitian secara real tentang lingkungan belajar, dan konsep organisasi memberikan perhatian besar pada struktur dan sekuen belajar. Pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu ada 3 jenis. Yang pertama, pengembangan kurikulum menekankan isi. Yang kedua, pengembangan kurikulum menekankan situasi. Dan yang ketiga, pengembangan kurikulum menekankan organisasi. Ciri-ciri dari pengembangan kurikulum menekankan isi. Yang pertama, membutuhkan waktu untuk mempersiapkan situasi belajar dan menyatukan dengan tujuan pengajaran yang cukup lama. Yang kedua, mengutamakan peran diseminasinya. Yang ketiga, bersifat lokal, individual, dan khas. Jadi model evaluasi yang tepat untuk pengembangan kurikulum yang menekankan isi yaitu model evaluasi komparatif atau objektif. Yang kedua, pengembangan kurikulum menekankan isi. Ciri-cirinya yaitu waktu untuk mempersiapkannya itu lebih pendek dari pengembangan kurikulum menekankan isi. Kemudian yang kedua, menggunakan konsep Taylor atau Bloom karena konteksnya terhadap guru atau terhadap suatu tujuan secara luas. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum menekankan organisasi. Jadi pengembangan kurikulum menekankan organisasi ini menggunakan waktu persiapannya hampir sama dengan kurikulum menekankan isi. Nah, dalam pengembangan kurikulum menekankan organisasi, evaluasi lebih sulit lagi. Karena apa? Karena isi dan hasil kurikulumnya bukan hal utama. Yang utama adalah hasil aktivitas dan kemampuan siswa. Teori kurikulum dan teori evaluasi. Jadi model evaluasi yang bersifat komparatif berkaitan erat dengan tingkah-tingkah laku individu. Nah, evaluasi yang menekankan tujuan berkaitan dengan kurikulum yang menekankan pada bahan ajar atau isi kurikulum.
Jadi kesimpulannya apa? Terdapat hubungan yang sangat erat antara evaluasi dengan kurikulum. Sebab teori kurikulum juga merupakan teori dari teori evaluasi kurikulum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masurhatun Nikmah, NIM 104. Di sini saya akan menerangkan peranan evaluasi kurikulum. Langsung saja, peranan evaluasi kebijaksanaan dalam kurikulum khususnya pendidikan umumnya berkenaan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment, yang kedua, evaluasi dan penentuan keputusan, dan yang ketiga, evaluasi dan konsensus nilai. Yang pertama yaitu evaluasi sebagai moral judgment. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hal ini mengandung 2 pengertian, yaitu pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral. Berdasarkan skala tersebut, suatu objek evaluasi dapat dinilai. Yang kedua yaitu evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis. Berdasarkan kriteria tersebut, suatu hasil dapat dievaluasi. Dalam evaluasi kurikulum, salah satu hal yang sering menjadi inti perdebatan antara para ahli adalah pemisahan antara pengumpulan dan penyusunan informasi dan penentuan keputusan. Perbedaan-perbedaan mengenai hal ini akan direfleksikan dalam perbedaan-perbedaan perumusan tentang evaluasi. Yang kedua yaitu evaluasi dan penentuan keputusan. Pada dasarnya, pengembalian keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau khususnya dalam pelaksanaan kurikulum yaitu guru, murid, kepala sekolah, para inspektur, pengembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, tiap individu di atas membuat keputusan secara sesuai posisinya. Besar atau kecilnya peranan keputusan yang diambil oleh seseorang sesuai lingkup tanggung jawabnya, serta lingkup masalah yang dihadapinya. Suatu saat, beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan konsensus nilai. Secara historis, konsensus nilai dalam evaluasi kurikulum berasal dari tradisi mental serta eksperimen. Konsensus tersebut berupa kerangka kerja penelitian yang diputuskan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar, penggunaan analisis statistik dan riset serta post-test dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sudah kenal ya, nama saya Muhammad Ibnul Majidah, NIM 109. Nah, kita lanjutkan bahasan materi dengan subbab ujian sebagai evaluasi sosial. Nah, ujian sendiri itu merupakan cara terbatas untuk menilai dan mengukur kemampuan individu. Ujian dijadikan alat evaluasi untuk menilai berapa jauh kemampuan individu secara sosial. Selain itu, ujian juga merupakan peraturan dari sekolah. Kemudian ada istilah examination atau assessment, itu digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, sedangkan evaluation digunakan untuk penilaian keseluruhan situasi sekolahan yang meliputi penilaian keadaan murid, guru, kurikulum, pembiayaan sekolah, fasilitas sekolah, dan lain-lain sebagainya. Terdapat 3 tipe evaluasi dalam pendidikan dan kurikulum. Yang pertama ada evaluasi birokratik, yaitu suatu layanan yang bersifat unconditional terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang kontrol terbesar dalam alokasi sumber-sumber pendidikan. Sehingga
evaluator atau pihak yang mengevaluasi ini tidak memiliki kekuasaan penuh atau kekuasaan tersendiri terhadap penggunaan informasi yang diperoleh. Pada evaluasi ini berpegang prinsip atau memiliki prinsip yang meliputi pelayanan, penggunaan, dan efisiensi. Yang kedua ada evaluasi demokratik, yaitu layanan pemberian informasi terhadap masyarakat tentang program-program pendidikan. Karena perbedaan kemampuan menangkap informasi, teknik pengumpulan dan penyajian data harus mampu difahami oleh orang awam. Yang terakhir ada evaluasi otokritik, yaitu layanan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, di mana evaluator memiliki wewenang kontrol yang cukup besar dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan. Nah, konsep utama evaluator otokritik ini adalah bersifat prinsipal dan objektif. Bila rekomendasi evaluator ditolak, maka kebijaksanaannya tidak dapat dilaksanakan. Sekian penjelasan subbab saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Urufikoh, NIM 90. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Banal terkait tentang model-model evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu tema yang luas, meliputi banyak kegiatan, meliputi sejumlah prosedur, bahkan dapat merupakan suatu lapangan studi yang berdiri sendiri. Evaluasi kurikulum juga merupakan suatu fenomena multifaset. Maksudnya apa? Yaitu evaluasi kurikulum memiliki banyak segi. Model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama evaluasi model penelitian, yang kedua evaluasi model objektif, dan yang ketiga evaluasi model campuran multivariasi. Evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas sebuah teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Yang dimaksud dengan metode tes psikologis yaitu penggunaan tes intelijensi dan tes hasil belajar. Jadi, tes intelijensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan bawaan siswa, sedangkan tes hasil belajar digunakan untuk mengukur kemampuan skolastik. Eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan dilakukan dalam dunia pendidikan itu sejak tahun 1930. Seperti penelitian botani pertanian. Jadi para ahli botani pertanian ini ingin melakukan percobaan dengan menggunakan bermacam-macam benih. Jadi benih-benih ini itu diletakkan di suatu peta-peta, kemudian dengan kesuburan dan hal lain-lain itu yang sama. Tujuan dari eksperimen ini itu biji mana atau benih mana yang paling produktif. Nah, sesuai dengan kalau dalam dunia pendidikan, benih-benih tersebut diumpamakan sebuah siswa, sedangkan hal lain-lain itu diumpamakan dan sesuatu yang memfasilitasi itu diumpamakan sebagai kurikulum. Jadi nanti tujuannya melakukan eksperimen botani ini itu untuk mengetahui benih mana yang lebih produktif gitu. Nah, hasil akhir untuk mengetahui benih mana atau siswa mana yang lebih produktif itu menggunakan tes berupa pretest dan posttest. Dan pendekatan dalam eksperimen lapangan itu menggunakan comparative approach. Ada beberapa kesulitan dalam penggunaan eksperimen lapangan. Yang pertama, kesulitan administratif. Jadi sulit untuk mencari sekolah yang mengizinkan untuk diuji
atau dievaluasi atau diteliti gitu. Yang kemudian kedua, masalah teknis dan logis. Masalah teknis dan logis ini terkait tentang kesulitan mendapatkan kondisi kelas yang sama untuk berkelompok-kelompok. Yang kedua, sukar untuk mengelompokkan guru-guru untuk mengajar pada kelompok eksperimen. Dan yang terakhir, ada keterbatasan mengenai manipulasi eksperimen yang dapat dilakukan. Yang kedua, evaluasi model objektif. Evaluasi model objektif ini berasal dari Amerika Serikat, menggunakan teori Taylor dan pendekatan system approach, dan menggunakan teori Bloom yang meliputi cognitive domain. Jadi teori Taylor yang digunakan di sini itu untuk penyusunan tes sebagai asal mula pendekatan system approach, pengukuran tes dan tolak ukur dari tes tersebut. Nah, penggunaan dari teori Bloom dalam model evaluasi objektif yaitu penyusunan klasifikasi sistem tujuan yang meliputi daerah-daerah belajar atau cognitive domain. Setelah itu, Taylor dan Bloom ini membagi proses belajar itu dalam 6 kategori. Yang pertama yaitu knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Persyaratan pengembangan model evaluasi kurikulum objektif. Yang pertama, ada kesempatan tentang tujuan-tujuan kurikulum. Yang kedua, merumuskan tujuan-tujuan tersebut dalam perbuatan siswa. Yang ketiga, menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan siswa. Dan yang terakhir, mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, evaluasi model campuran multivariasi. Jadi evaluasi model campuran multivariasi ini terbentuk dari campuran model perbandingan dan model Taylor dan Bloom. Evaluasi model campuran multivariasi adalah suatu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan, yaitu pendekatan model perbandingan dan model Taylor dan Bloom. Langkah-langkah model multivariasi. Yang pertama, mencari sekolah yang berminat untuk dievaluasi. Yang kedua, pelaksanaan program, yaitu bila tidak ada pencampuran sekolah, tekanannya pada partisipasinya yang optimal. Sementara yang ketiga, penyusunan tujuan, menyusun tujuan yang meliputi sebuah tujuan dari pengajaran. Pengajaran umpamanya dengan metode global dan metode unsur dapat disiapkan dengan tes tambahan. Kemudian, setelah semua informasi yang diharapkan telah terkumpul, maka dilanjutkan dengan pengerjaan komputer. Dan yang terakhir, setelah semuanya sudah selesai, kemudian dilakukan suatu analisis data. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.